wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar di SLC yang bertajuk Mitigasi Risiko Pengaruh AI pada Sektor Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Rifda Lutfianingtyas dari DSLC yang pada siang hari ini akan memandu diskusi kita sebagai MC dan juga moderator. Pertama-tama, saya mewakili DSLC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk hadir bersama dalam webinar DSLC. Saya bisa lihat nih, dari daftar peserta, beberapa sudah familiar ya, dan juga saya pernah temukan namanya pernah datang di acara webinar di SLC sebelumnya. Namun saya juga berterima kasih atas Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nih berpartisipasi dan juga gabung dalam webinar kami. Sebelum memulai webinar di siang hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit perkenalan tentang firma hukum kami yaitu DSLC. Dwinanto Strategic Legal Consultant atau biasa disingkat DSLC merupakan firma hukum yang berlokasi di Jakarta dan juga Surabaya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kantornya atau mungkin berdomisili di Surabaya, kami ada kantor di sana. DSLC berfokus pada beberapa sektor hukum, mulai dari hukum korporasi dan juga komersial, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa. Melanjutkan program-program kami yang sebelumnya, DSLC masih akan terus berfokus pada advokasi hukum dalam bentuk edukasi kepada masyarakat luas, agar semakin memahami pentingnya melakukan mitigasi resiko dari kehadiran artificial intelligence di Indonesia, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Kira-kira sudah sampai mana sih perkembangan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia? Dan kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari risiko hukum dari penggunaan AI? Jawabannya akan diberikan nanti oleh pemateri kita pada siang hari ini. Tidak lupa saya sampaikan sedikit tata tertib untuk webinar pada siang hari ini. Yang pertama, selama sesi diskusi berlangsung, peserta diminta untuk mematikan atau memute mikrofon dari device masing-masing. Yang kedua, apabila peserta memiliki pertanyaan, nantinya akan dapat disampaikan pada kolom chat di Zoom ini. Kemudian sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari setiap pemateri sudah selesai. Kami juga telah menyiapkan hadiah bagi 2 penanya terpilih yang akan dihubungi secara personal oleh kami untuk mendapatkan complimentary assessment berupa review salah satu dokumen ketenagakerjaan seperti peraturan perusahaan, PKWT, maupun PKWTT. Jadi, saya himbau kepada Bapak Ibu untuk aktif bertanya pada sesi tanya-jawab nanti di akhir. Peserta silahkan mengisi absensi lewat feedback form yang nantinya akan kami kirimkan secara berkala pada kolom Zoom. Baik, Bapak, Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan mengenai mitigasi resiko pengaruh artificial intelligence pada sektor ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, ya, yang memiliki expertise di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Mas Irzan Raditya, selaku CEO dari Kata AI, dan juga Ibu Kamelia Ahmad selaku partner dari DSLC, yang nanti juga akan ditemani oleh Mbak Raina dari DSLC. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan sedikit membacakan profil dari Mas Irzan. Mas Irzan Raditya merupakan CEO sekaligus co-founder dari Kata AI yang pernah menjalankan studi di HTW Berlin, Jerman, dengan jurusan Computer Science, dan melanjutkan studinya di Harvard Business School Executive Education. Mas Irzan pertama kali memulai karir sebagai pengusaha di tahun 2015 dengan perusahaannya yang diberi nama sebagai YesBoss, dan kemudian di tahun 2016 YesBoss berganti nama menjadi Kata AI sampai dengan hari ini. Kemudian saya akan bacakan juga sekilas berkenalan dengan Ibu Kamelia Ahmad. Ibu Kamelia Ahmad atau yang biasa disapa dengan Ibu Amel, beliau merupakan sarjana hukum bisnis dari Universitas Pancasila dengan predikat cum laude dan juga magister hukum bisnis dari Universitas Trisakti yang telah menjadi advokat dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dalam hukum ketenagakerjaan serta hukum bisnis dan juga dagang. Beliau memiliki keahlian di beberapa bidang mulai dari hukum investasi, hukum ketenagakerjaan, perjanjian komersial,
praktik hukum perusahaan, kepailitan, dan juga PKPU, pemulihan hutang, litigasi, dan penyelesaian sengketa. Kemudian, Ibu Amel juga memiliki izin kurator dan juga administrasi dari AKPI dan merupakan anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang terdaftar di OJK. Selanjutnya, dalam menyampaikan materi diskusi pada siang hari ini, Ibu Amel juga akan ditemani oleh Mbak Raina Rafika, selaku asosiat di DSLC. Mbak Raina mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Trisakti dan juga melanjutkan studinya di Universitas Indonesia untuk meraih gelar magister hukum. Baik, saya coba untuk menyapa dulu pembicara pada siang hari ini, Mas Irzan. Di sini sudah hadir Mas Irzan? Halo, selamat siang Mbak Rifda, Halo, Mbak selamat Amelia dan siang. rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Baik, sehat Mas Irzan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita panggil narasumber yang selanjutnya ada Ibu Amel. Ibu Amel hadir, Bu? Baik, sehat Bu Amel? Oke, baik. Selanjutnya ada Mbak Raina juga. Mbak Raina? Oke. Halo Mbak Raina. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Mbak Raina. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai artificial intelligence atau AI ya, yang akhir-akhir ini kita sering banget nih dengar di halaman berita ataupun di media sosial pembahasan mungkin mayoritas dipenuhi dengan pembahasan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Mungkin kalau dari Mas Irzan udah familiar banget ya Mas ya dengan istilah AI itu sendiri, karena emang dari dulu sudah bergelut di situ ya Mas ya. Betul, udah 7 tahun bisa dibilang kali ya. Udah lama banget tuh ya Mas ya. Oke, kalau dari Bu Amel dan juga Mbak Raina sendiri gimana sih? Sering juga nggak ngeliatin headline berita tentang artificial intelligence? Mungkin dari Mbak Raina dulu. Sudah cukup sering ya, terutama mulai dari ChatGPT booming ini nih. Jadi, wah, apa sih ini AI? Jadi, saya merasa perlu nih kita bahas. Iya, penasaran ya Mbak ya, sebenarnya ChatGPT itu pinternya ada di mana sih gitu. Kalau dari Bu Amel gimana Bu? Betul. Pastinya belakangan ini sering banget bahkan jadi pembicaraan yang wajib setiap kali nongkrong di kafe-kafe seperti ini. Iya, betul sekali. Akhir ini teman-teman dari lingkungan sekitar itu banyak banget yang ngomongin tentang artificial intelligence itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita coba untuk mungkin dari Mas Irzan dulu kali ya, akan membahas artificial intelligence dari segi perkembangannya dan juga implementasinya di Indonesia ya Mas ya. Monggo Mas Irzan, saya serahkan untuk mulai diskusi pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Rifda. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi Mbak Amel, Mbak Shelly, Mbak Rifda, dan rekan-rekan dari DSLC, dan juga kepada rekan-rekan sudah hadir untuk sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Irzan, saya co-founder dan CEO dari Kata.ai. Sudah bergelut di bidang AI kurang lebih 7 tahun lebih. Saya karir mulai sebagai software engineer dan sekarang menjadi salesman ibaratnya. Karena menjadi entrepreneur harus jualan tiap hari. Kalau gitu saya akan share kepada rekan-rekan di sini perkembangan dari AI sendiri dengan adanya generatif AI dan juga kira-kira bagaimana impact-nya kepada workforce productivity, termasuk risk-nya apa saja, ya, implementasi bagaimana, dan mungkin ada sedikit bonus material dari saya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mulai. Bentar, saya akan siapkan dulu. Saya akan share screen. Ya. Oke. Rekan-rekan sudah bisa lihat screen saya ya? Nah, sebelum saya mulai, ada sedikit opening speech dulu di sini. Semoga bisa didengarkan. Bentar ya. Greetings, distinguished guests, tech enthusiasts, and legal minds. I'm Irzan, the CEO of Kata.ai, not Luffy from One Piece, I promise, although we do share a love for navigating the unknown. Today's topic, risk mitigation of AI influence on the employment sector, is not about fear, but about steering this exciting AI-driven boat of ours towards the land of opportunity, while avoiding the treacherous islands
of unforeseen risk. Picture us all on a digital ocean, where AI is the wind in our sails. It can speed us towards unseen treasures or lead us into stormy waters. As tech and legal experts, our shared mission is to harness this AI wind to propel us forward, but without throwing our most precious cargo overboard, our workforce. With your participation, we'll explore, understand, and mitigate the risks, ensuring that our voyage into the future isn't just intelligent, but also inclusive and just. Together, let's make sure we're creating technology to better the human experience. Thank you, and let's chart this exciting course. Greetings, distinguished guests. Oke. Sekarang kembali lagi saya, yang sekarang masih orang kok, bukan AI di sini ya. Saya ada sedikit tebak-tebakan untuk atau kuis ya buat rekan-rekan sekalian. Dari video saya tadi, bagian mana yang dihasilkan oleh AI? 1, fotonya atau image-nya, script dari speech-nya, voice-nya, suaranya ya, motion atau videonya, caption-nya, atau yang terakhir semuanya nih. Mungkin rekan-rekan ada yang mau raise hand, mungkin boleh ngejawab. Try your luck. Di chat boleh ya. Oh, oke. Ada lagi yang mau jawab? Thank you, Mbak Elina. All of them. Oke. Ini sedikit tricky sebetulnya. Jadi, bukan semuanya, tapi image-nya masih foto asli. Yang dihasilkan AI itu skripnya. Ya, saya pakai chat GPT di sini. Voice-nya. Saya nge-clone suara saya dari 6 video interview saya di YouTube. Saya cloning, jadi suara AI. Bahkan pronunciation lebih bagus lagi dibanding saya sendiri untuk bahasa Inggris. Lalu motion video obviously itu dari AI juga, dan caption juga AI made. Jadi almost everything. Thank you teman-teman untuk yang sudah menjawab di sini. Nah, sedikit perkenalan, Kata.ai itu apa sih? Jadi Kata.ai adalah perusahaan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence Customer Experience Platform, di mana kami membantu para bisnis di Indonesia, terutama dengan skala korporasi untuk meningkatkan customer engagement mereka dengan teknologi kecerdasan artifisial atau AI. Sejauh ini, alhamdulillah, Kata.ai sudah dipercaya lebih dari 200 perusahaan di Indonesia, yang mayoritas perusahaan dengan skala besar, sudah memproses lebih dari 2 miliar percakapan, dan impact yang kami berikan kepada pelanggan kami, 70% pengurangan biaya dari sisi operasional, dan juga peningkatan conversion rate dari data collection ataupun transaksi sebesar 200%. Berikut adalah beberapa mitra-mitra kami dan juga para investor dari Kata.ai. Dan di sini adalah beberapa snapshots dari customer Kata.ai. Kami dipercaya oleh lebih dari 26 industri sektor, dengan fokus sektor di ranah telekomunikasi, layanan finansial, lalu juga retail, dan juga consumer goods di sini. Dan menurut kami teknologi itu tidak ada artinya tanpa ada hasil yang tangible secara bisnis, tanpa ROI yang jelas. Dan alhamdulillah beberapa implementasi kami di sini sudah menghasilkan hasil yang mumpuni untuk pelanggan-pelanggan kami seperti Unilever, meningkatkan conversion rate data pelanggan ini 40%, dan bahkan ada yang ngobrol dengan AI kami selama 4 jam. Mungkin jomblo dia ya. Kedua, dengan Alfamart meningkatkan ROI dari online to offline sales conversion sebesar 6.000%. Dan juga mungkin rekan-rekan di sini ada yang pakai Telkomsel ya, pernah ketemu Veronica, ada di website Telkomsel, My Telkomsel app, di Telegram, di Facebook Messenger. Dengan adanya Veronica, asisten virtual berbasis AI milik Telkomsel, mereka sudah mengurangi tiket yang masuk ke agent sebesar 90% dan meningkatkan sales yang masuk dengan AI otomasi, sales agent 24 jam 7 hari seminggu sebesar 30 kali lipat. Ya, ikut ya tadi sedikit introduction soal Kata.ai. Sekarang kita akan menuju topik utama yang akan kita bahas kali ini. Jadi sebetulnya dunia AI itu bukan hal baru, rekan-rekan sekalian. Sudah ada dari tahun 70-an. Namun bisa dibilang tiba-tiba menjadi booming seperti sekarang itu karena ChatGPT ya. Di mana kita semua di sini sebagai individu, sebagai profesional, kita bisa merasakan dampak yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita sehari-hari, baik untuk pekerjaan ataupun untuk hal yang entertainment, dengan adanya ChatGPT, teknologi berbasis generatif AI. Kalau kita mundur ke belakang, sejarahnya seperti apa sih? Jadi di tahun 70-an bisa dibilang, di mana computer science sudah menjadi
satu bidang yang lumayan diadopsi, apalagi di Silicon Valley. Nah, sekarang menjadi diminati di seluruh dunia. Kita punya konsep traditional programming atau rule base. Jadi misalkan kita ngajarin komputer belajar ya. Kucing itu kita punya 5 parameter: type, legs, kakinya, ears, kupingnya berapa, fur, dia punya bulu apa enggak, sukanya apa sih. Jadi type-nya animal, legs-nya 4, ears-nya 2, fur yes, likes, yarn, catnip. Misalkan tiba-tiba kita ngasih informasi semuanya sama, tapi di sini kucingnya for whatever reason nggak buluan, dia kalau punya fur gitu kan. Karena ini rule base, kayak saklek gitu kan aturannya, maka diprediksi sama komputer itu bukan kucing gitu ya. Jadi jadul lah, bisa dibilang rule based di sini. Pakai if else kalau teman-teman yang tahu di sini. Nah, yang kedua, pengembangan AI ini lumayan tiba-tiba naik daun lagi di tahun 2010 karena adanya terobosan baru, yaitu deep learning. Mungkin teman-teman pernah dengar di sini. Deep learning adalah cabang dari teknologi AI, yaitu machine learning, bagaimana mesin belajar dari data yang dilatih, kemudian melakukan prediksi. Deep learning sangat powerful secara akurasi karena mesin ini diajari oleh ribuan atau bahkan jutaan data. Ya. Nah, contoh seperti apa? Kita ajarin si komputer ini. Komputer ini foto kucing ya, kucing Anggora, kucing Siam, kucing misalkan kucing lain-lainnya gitu ya. Terus dikasih foto kucing rumahan gitu ya. Jawabannya is a cat, yes, dia bisa jawab. Cuma ketika dikasih foto kuda, foto anjing, dia nggak bisa bilang ini kuda itu anjing. Dia cuma bisa bilang this is not a cat. As simple as that. Itu dengan adanya neural network atau deep learning. Nah, yang buat heboh dengan adanya generative AI, tepatnya teknologi large language models atau LLM, di sini konsepnya beda. Jadi mesin komputer ini kita jejelin satu perpustakaan soal buku-buku soal kucing, soal flora fauna gitu ya. Terus sekarang si mesin nggak hanya bisa membuat prediksi atau jawaban ini kucing atau bukan, tapi si mesin udah bisa nyeritain kucing tuh kayak apa sih, dan bahkan kita bisa bilang, ceritain kucing dengan gaya lagunya Tulus gitu misalkan, ceritain kucing dengan bentuk puisi, ceritain kucing dalam bentuk Twitter threads, dalam bentuk Instagram story punya skrip misalkan kayak gitu ya. Jadi dengan generative language models. Nah, sekarang apa saja yang terjadi di industri sih contohnya? Contohnya sekarang generative AI membuat disrupsi di dunia seni ya, karya seni untuk art. Jadi selain ChatGPT banyak teknologi atau software generative AI seperti Midjourney, Stable Diffusion yang digunakan melalui teks menjadi image di sana. Di sini AI mengenerate teater di opera spatial dari software Midjourney menjadi juara pertama di digital kategori pada Colorado State Fair tahun lalu. Lalu bahkan chatbot sudah bisa melewati berbagai macam lawyer bar exam ataupun bahkan ujian-ujian kampus-kampus Ivy League di Amerika Serikat. Kira-kira gimana nih rekan-rekan di SLC Law? Apakah kita akan ketemu AI lawyer di sini? Yang ketiga di sini nggak kalah penting bahwa sekarang lagi ada tren AI Copilot untuk para teman-teman software engineer atau IT developer. Dengan adanya Copilot ini mereka bisa coding, ada temannya di sini, ada partnernya. Itu meningkatkan produktivitas para developer ini sebesar 55%. Dari mulai diberikan suggestion atau bahkan AI-nya sudah bisa megenerate program sendiri. Dan bahkan di sini, sebagaimana kita ketahuin, AI sudah bisa generate everything, termasuk image. Saya juga bisa bikin kayak contoh kan, Midjourney tolong bikinin foto Iron Man, cuma yang jadi aktornya Robert Downey, yang jadi aktornya Leonardo DiCaprio ya, atau misalkan Tom Cruise. Padahal kan aktor aslinya Robert Downey Jr. itu bisa gitu. Nah, di sini Bruce Willis membuat satu dan agentnya pastinya membuat satu terobosan baru. Dia memberikan license kepada satu perusahaan Rusia untuk buat foto dia untuk satu iklan dan dia mendapat royalti dari sana gitu. Jadi secara nggak langsung ada risikonya tapi membuat opportunity baru termasuk bisnis model baru juga di sini. Nah, semua ini saya bilang tadi dimulai dengan ChatGPT. Status seperti apa sih? Jadi ChatGPT hanya membutuhkan 5 hari untuk mendapatkan 1 juta user. 12 kali lipat lebih cepat dari Instagram, 60 kali lipat lebih cepat dari Facebook. Yang kedua, 25 juta daily visitors, mungkin sekarang udah lebih lagi. Dilatih dengan 45 terabyte of data, berbagai macam datasets, dan juga ada visit sampai 1,6 miliar pada bulan Maret ini ya. Dan sudah bisa melewati berbagai macam
exam di US, dari mulai bar exam, International Biology and Math Olympics, termasuk beberapa tes masuk Ivy League school gitu ya. So things have been changing rapidly around us. So we have to adapt. Things have to change as well gitu ya. Nah, sebetulnya generative AI sejarah seperti apa sih? Saya nggak akan berlama sih, cuma kira-kira sebagai gambaran, ChatGPT itu dimulai dengan teknologi transformer yang dibuat oleh Google di tahun 2017. Nah, itu sampai akhirnya di tahun 2023 ini baru mulai hebohnya ChatGPT milik OpenAI, di mana OpenAI menghabiskan ratusan juta dolar dan juga puluhan terabytes of data untuk melatih mesin ini. Dan juga dengan talenta-talenta AI yang sangat mumpuni dari berbagai macam belahan dunia. Dan sekarang bisa dibilang pemain-pemain besar teknologi di dunia seperti Meta ya, atau Facebook sekarang, Microsoft dengan OpenAI, Google, Amazon, Apple, Nvidia, mereka sudah berlomba-lomba kepada teknologi generatif AI. Tidak hanya teks ya, seperti ChatGPT, tapi ada lain-lain juga, seperti image, video, code, audio, 3D. Mungkin rekan-rekan di sini nggak gitu familiar dengan beberapa teknologi ini, yang karena paling terkenal ChatGPT di kita semua. Tapi all these big players are competing in the age of generative AI. Nah, yang menarik, ini ada satu quote dari Chief Scientist-nya Meta. Dia ngerasa bahwa the AI space has been moving very rapidly. Jadi, nobody is ahead of anybody else by more than 2 or 6 months. Jadi, kalau dia klaim, oh kita lebih canggih loh dari punya si Apple atau si Google gitu ya. Cuma beda 2 bulan, 6 bulan, itu kayak belum saklek gitu ya, karena cepat banget perkembangannya di sini sih. Gitu. Nah, ini saya suka follow beberapa email newsletter gitu atau di Twitter. Ini semua aplikasi-aplikasi berbasis generative AI yang muncul dalam 5 hari. Ini lumayan mencengangkan, menyeramkan karena banyak banget dan kadang-kadang bikin kita overwhelmed. But people are very competitive in developing AI-powered solutions untuk meningkatkan productivity para workforce di sini. Very very interesting time that we live in. Nah, mungkin sedikit gambaran, teman-teman ada yang pakai Photoshop ya. Photoshop sekarang juga sudah membenamkan teknologi generative AI. Jadi di sini ada contoh foto paus gitu, Pope gitu ya. Dengan generative AI udah bisa diedit fotonya, soalnya dia pakai baju apa gitu, pakai coat lagi di salju, ada variasi-variasinya gitu ya. Dan ini bisa macam-macam. Mungkin teman-teman suka pernah lihat ada meme gitu ya di Instagram, di TikTok ya, di YouTube ya. Jadi the opportunity of generative AI is immense. Ini bahkan sudah menyentuh ranah dunia kreatif ya. Mungkin yang menarik juga di sini ada bikin movie, bikin video dengan menggunakan AI di sini ya. Dengan teks ya. Dengan teks tanpa harus syuting, harus editing. Boom, jadi video. Kayak apa sih? Ini contohnya. Not too long ago, Runway pushed the boundaries of generative AI with Gen 1, a video-to-video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly gotten better. Better temporal consistency, better fidelity, better results. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet, text to video with Gen 2. Now you can generate a video with nothing but words. Nope. Not too long ago, Runway decided to announce, now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen 2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen 2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen 2, coming very soon to runwayml.com. Luar biasa ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi dari teks loh bisa jadi video. Ini bakal disrupting the entertainment industry, Hollywood, I guess in the next 2 or 3 years. Ya. Oke, tapi di sini kita tahu bahwa the biggest challenge of generative AI itu adalah misinformation. Nah, di sebelah kiri ini ada tweet yang sempat viral beberapa bulan lalu. Jadi
ada tweet yang viral, itu foto Pentagon meledak. Tanpa ada verifikasi tertentu, beberapa outlet-outlet media ternama dan juga influencers, mereka langsung meretweet berita tersebut menjadi viral. Karena berita tersebut viral dan tidak terverifikasi dengan baik, stock market S&P 500 turun 30 poin alias hilang 500 miliar dolar sebesar market cap. Walaupun akhirnya recover tapi di luar dari ketika booming di sini ya. Jadi it's crazy, misinformation. Yang kanan ini, rekan-rekan bisa lihat ya, ini foto Donald Trump dikejar-kejar FBI dari polisi juga. Ini fotonya hyper realistic ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita nggak bisa bedain mana foto yang asli, mana foto yang digenerate oleh AI. Saya yakin rekan-rekan sekalian di sini kita semua lumayan teredukasi dengan baik. Kita bisa ibaratnya telaah lah mana informasi yang asli, mana yang palsu. Tapi bagaimana orang tua kita yang sudah lanjut? Bagaimana rekan-rekan saudara kita mungkin yang tidak seberuntung kita, seperti di Jakarta gitu atau di daerah-daerah, ini akan menjadi tantangan tersendiri ya ke depannya. Oke, sekarang saya lanjut. Bagaimana generative AI memberikan dampak kepada workforce productivity pada dunia kerja yang menjadi topik utama kita kali ini. Pertama, di sini ada beberapa key figures bagaimana generative AI memiliki dampak economic potential dan juga productivity. Nah, menurut McKinsey, reportnya bahwa dari 63 generative AI use case yang menyentuh 16 business function, ini total value productivity yang dihasilkan oleh generative AI sebesar 4 triliun dolar, rekan-rekan sekalian. Bukan 4 miliar, 4 triliun dolar gitu ya, globally, dalam setahun. Dan ini menyentuh 850 pekerjaan. So almost every jobs are being touched by generative AI. Dan totalnya, kalau kita lihat detailnya, jumlah task kegiatannya ada 2.100. 2.100 kegiatan terdampak oleh generative AI. Di sini bukan berarti mereplace seluruhnya, tapi bagaimana generative AI bisa memberikan uplift dari productivity juga, menjadi tools yang meningkatkan kemudahan dalam bekerja. Oke. Nah, di ranah mana sih? Sebetulnya ada berbagai macam lini fungsi dalam satu organisasi yang terdampak. Tapi paling besar ada di 4 sektor ini. Jadi sales and marketing, lalu software engineering, customer operations, dan juga product and R&D. Ini sebesar 75%. Legal betul ada pengaruhnya, cuma mungkin di sini secara dampak masih di angka 15%. HR dan juga talent organization juga terdampak, tapi mungkin di 5%. Dan secara value masih jauh dari 4 pilar ini, sales and marketing, customer operations, IT, dan juga R&D di sini. Nah, contohnya seperti apa? Pada customer operations jelas, misalkan ada self-service interaction untuk customer inquiries dengan ada AI-powered chatbots, ya, atau misalkan agentnya dibantu oleh AI, diberikan informasi, customer ini lumayan demanding loh, coba ngomong agak hati-hati, ini kira-kira, coba deh kamu kasih teksnya kayak gini, ntar kamu bisa ganti-ganti sendiri, contoh kayak gitu. Atau bahkan menjadi tools untuk para agent meningkatkan kinerja atau performa mereka. Kira-kira dia sudah telepon customer-nya, pelanggannya, lalu agent-nya setelah AI-nya setelah saya telepon akan memberikan summary atau saran, kamu ngomongnya mungkin lebih pelan-pelan lagi loh, kamu mungkin bisa lebih halus karena bapak ini mungkin agak sensitif, kamu mungkin bisa memberikan informasi ABC. So AI when it comes to customer operations. Yang kedua jelas untuk marketing sales, kadang-kadang challenge dari tim marketing itu mereka harus buat strategi. Strategi itu bisa dibilang memiliki 2 pilar. Pilar data secara internal yang data yang dari berbagai macam sumber, baik itu dari kegiatan yang ada di aplikasi digital, traffic yang masuk website, data transaksi pelanggan misalkan, data dari sosial media, dan untuk membuat analisa dan juga harus menggabungkan berbagai macam data source secara manual, it's very, very painful. And AI can help you to do that. Dan sekarang tidak bisa connecting the dots, tidak hanya data internal, tapi juga data eksternal. Contohnya trends, ya, market changes, dari sisi bisnis apa perubahan di sana, laporan keuangan, financial reports, kita gabungin semua dan menjadi satu strategi yang kita butuhkan. Termasuk juga awareness bagaimana AI bisa memberikan personalization. Contohnya, mungkin kalau saya buka Instagram Explore, lalu
Mbak Rifda buka Instagram Explore, konten pasti beda. Mungkin saya akan lihat konten-konten seputar film-film superhero atau teknologi. Mbak Rifda mungkin lebih ada konten misalkan K-pop misalkan, masak-masakan. Itu personalization. Dan imagine ketika kita ngobrol dengan AI chatbot, virtual assistant, konten juga terpersonalisasi. Menu yang ditawarkan juga akan berbeda-beda. Cara ngomongnya mungkin beda. Mungkin dengan para pelanggan yang bisa dibilang sudah agak senior dengan bahasa formal. Tapi dengan milenial Gen Z dia akan lebih santai, kayak gue lo cara ngomongnya. So it's possible. Termasuk bahkan sampai consideration. Contohnya Google sudah menggunakan generative AI untuk ibaratnya fitting baju tertentu dengan foto kita di situ. And that's crazy. Kita nggak perlu nyoba lagi, belanja online pun semakin tenang ibaratnya. Kayak juga hal seperti conversion, retention, ya, termasuk di software engineering. Jadi dari mulai planning, coding, di sini ya testing, all can be automated and assisted with AI. Nah, sekarang industri mana sih yang paling terdampak oleh generative AI ya? Tadi kita berbicara soal functions. Functions ada sales and marketing, IT, lalu R&D, dan juga customer operations. Pada industri, 3 industri terbesar yang memiliki dampak productivity paling besar dari generative AI adalah 1, banking, lalu retail and consumer packaged goods atau CPG, ketiga dari farmasi atau medical products. Dari banking pastinya bagaimana mengubah sistem yang legacy menjadi lebih modern ya. Karena generative AI sudah bisa melakukan itu. Customer operations dengan AI powered chatbots misalkan di telepon ataupun di via text. Marketing sales buat customize produk yang sesuai profil pelanggan. Atau misalkan untuk risk management. Pada retail and consumer goods untuk consumer research misalkan, untuk customer support, copywriting ya untuk marketing konten, untuk di dalam produk juga, untuk iklan misalkan di farmasi dan juga medical untuk research produk dan drug discovery. Karena menurut Sam Altman sendiri, CEO dari OpenAI, selain memang customer operations, yang dia melihat akan mendapatkan dampak besar adalah life science research, yang akan lebih bisa terakselerasi dengan adanya generative AI. Dan bagaimana impact generative AI dan AI as a whole buat Indonesia as economy, diprediksikan di tahun 2030, GDP Indonesia yang dikontribusikan oleh AI mencapai 366 miliar dolar. Ini dari EDBI, Singapore Investment Board, dan juga Kearney Consulting Firm. 3 key sectors, financial service, retail, dan supply chain and logistics. Jadi mirip-mirip lah dengan riset dari McKinsey juga. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana sih cara kita di sini sebagai business owners, sebagai manajemen, sebagai middle managers, to set up the right organizational foundation to adapt in the age of AI. Yang pertama adalah bukan teknologi, tapi 70% is culture, and the culture has to come from top down. Jadi dari top level management nggak bisa kayak nyuruh, lo anak IT, coba dong kulik-kulik tuh AI tuh, kita bisa ngapain? Tim digital transformation kulik-kulik AI bisa ngapain ya? No, the mindset has to be changed. Karena ini memberikan dampak yang holistik dalam satu organisasi. Artinya apa? Sebagai top level management, sebagai director level, kita harus mencoba explore bagaimana teknologi ini dengan yang memang sudah bisa dicoba setiap hari, seperti ChatGPT, itu bisa memberikan dampak kepada pekerjaan kita. Saya pakai ChatGPT a lot di sini ya. Baik untuk misalkan untuk bikin copywriting, misalkan baik untuk posting di Slack, untuk announcement kepada tim, untuk bikin report investor untuk di email, membalas email juga, atau bahkan di sini saya suka pakai secret by the way untuk summarize buku. Jadi saya bisa tanya ChatGPT, saya butuh summarize buku ini, sekarang tolong coba terapkan ini menjadi OKR. Jadi objective key results, bagaimana saya set direction to the company. Dari OKR menjadi saya minta tolong jadiin 45-day working plan. As detail as that, gitu kan. Dan teknologi cuma 30%, because it's everywhere out there, cuma harus dari culture-nya di sini paling penting. Saya lanjut. Nah, sekarang menjadi addressing the elephant in the room gitu kan. Mas, kira-kira AI bakal gantiin kita nggak sih gitu kan? Kita bakal hilang nggak sih pekerjaannya gitu ya? So, I present this 4 quadrant matrix ya. Jadi, dari sisi horizontal, kita bisa lihat di horizontal tuh kiri augmentation, di mana teknologi akan hadir sebagai augmentasi aja ya. Di paling kanan tuh butuh kreativitas atau strategi. Dan kalau kita lihat dari sisi vertikal,
Yang masih butuh compassion, butuh perhatian, kasih sayang, butuh ibaratnya high touch service, dan paling bawah tuh nggak butuh compassion. It's just like mungkin very mundane or tedious jobs gitu kan. Kita kupas satu persatu. Di kiri atas yang butuh compassion tinggi, tapi sebetulnya nggak gitu butuh kreativitas atau strategi. Kita bisa lihat bahwa contohnya wedding planner, teacher, elderly companion, tour guide ya, beauty consultant. Di sini AI akan hadir sebagai core of a tool ya. Bayangin misalkan kita ngomong beauty consultant. Beauty consultant nanti bisa bilang, "Kak, boleh tolong foto mukanya aja?" Lalu AI akan menganalisa kira-kira kulitnya kadar minyak seperti apa. Apakah kira-kira warna apa kulitnya. Lalu kemudian beauty consultant akan dapat informasi. Kira-kira kulit seperti ini direkomendasikan memiliki produk ABC. Cuma pastinya harus disampaikan dengan cara yang halus. And that the human part will come into play. Dia akan menyampaikan, Pak, Bu, kelihatannya baiknya pakai ini deh karena gini. Atau misalkan untuk teacher, karena untuk ngajarin satu murid gitu ya, kita masih butuh high touch and compassion karena perkembangan anak tuh berbeda-beda gitu kan. Dan juga skill-nya juga beda-beda. Dan in the future, AI di sini akan membuat personalized, tailored curriculum. Jadi kurikulum nggak lagi one size fits all. Karena tadi, skill set tiap anak beda-beda. Minatnya beda. Cara belajarnya beda juga. Dan AI will tailor that, but the one who has to deliver the job is the teacher. Jadi masih butuh orang juga di sana. Oke, ini kiri atas. Yang kanan atas, di sini butuh kreativitas, butuh strategi, misalnya CEO, of course, concierge, orang yang misalkan di hotel, bukan pintu, segala macam, atau misalkan bantu segala macam ya, M&A expert, social worker, yang misalkan bantu di panti jompo, panti asuhan, gitu, di satu NPO, NGO, dan juga marketing director. Yes, it will be like human and AI. Jadi, largely masih done by the human part, tapi AI betul pegangannya nih, side by side. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Yang kiri bawah, these are the section yang paling kena resiko. Pekerjaannya nggak butuh compassion, dan tapi nggak butuh kreativitas juga. Misalnya driver, customer support, radiologist, courier, dishwasher ya. Jadi the job is just being like that. Itu paling gampang tergantikan mesin. Kita udah lihat, nggak usah jauh-jauh soal AI. Misalkan di tol ya, tadi masih ada petugas tol sudah tergantikan oleh mesin, tanpa AI di sini. Dan AI will largely replace them, whether we like it or not. Dan yang kan bawah, ini menarik, butuh kreativitas atau strategi, tapi tidak butuh compassion. Misalkan dari columnist, economist, research analyst, scientist, artist gitu kan. Di sini ada porsi besar yang bisa dilakukan oleh AI sendiri. But on the other hand, the human will give judgment dan masih menggunakan AI untuk membantu mereka mengokumentasi pekerjaannya setiap hari juga di sini. Semoga sedikit tercerahkan ya. So, artinya apa? Kalau kita mau implementasi generative AI pada kita punya organisasi. Pertama, harus ada data governance, bahwa penting bahwa intellectual property, confidentiality, data information itu harus dijaga dengan baik. Tapi lebih dari sana, harus ada AI governance. Jadi bagaimana kita meregulasi aplikasi-aplikasi AI yang dipakai. Seberapa aman datanya. Ketika bekerja sama dengan vendor, apakah vendor sudah punya ISO? Kalau kata Dota sudah punya ISO 27001 di sini. Termasuk contoh juga bagaimana AI itu meregulasi AI supaya tidak berlebihan juga. Dan yang kedua, AI literacy for employees. Jadi ini di SLC saya anjungkan jempol, ini terima kasih banyak atas undangannya, sudah membuat diskusi seperti ini, yang open for public, karena penting bagi satu organisasi untuk membuka forum diskusi soal AI literacy di sini. Termasuk pengenalan tools-tools AI yang bisa digunakan sehari-hari. Pakai yang gratis dulu aja nggak apa-apa. Mungkin lama-kelamaan kalau kebutuhan lebih mulai berbayar. Dari sana mulai, wah katanya kita butuh custom AI application. Then you can talk to AI consultant seperti Kata.ai. And then to some extent udah advance, wah kita harus punya AI model sendiri. Wah ini udah paling advance. Butuh tim dedicated, servernya besar, model juga besar juga. So, just start ask your employees to explore AI tools dan juga mulai perkenalkan ke mereka juga. Yang terakhir, setting the right culture. Jadi, culture is the one that glues everything di sini. Jadi, transparansi itu penting, bagaimana kita bisa bilang, ini kita pakai AI, lo kerjainnya, ini kita bener manual gitu kan. Dan juga memiliki set the right expectation. Kira-kira ekspektasinya kalau pakai AI ini bakal jadi gimana sih gitu kan ya. Dan kira-kira kita bisa tahu why the AI does that. Paling enggak dari talent yang pakai AI, mereka tahu lah the why-nya juga di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, so I think from this section, penutupnya sebelum saya lanjut ke section berikutnya,
AI will not replace talents, but talents who can work with AI will di sini. Jadi siap-siap, kita harus cepat adaptasi rekan-rekan sekalian. Kemudian di generative AI implementation, ini menarik. Saya percaya bahwa generative AI itu akan lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya ibaratnya. Jadi, this can transform workforce to become superhumans. Prinsipnya 3A di sini. Yang pertama, automation. Jadi, udah harus ada tools untuk mengautomate interaksi, misalkan dengan pelanggan, secara proses internal, untuk payment, dan lain-lain. Yang kedua adalah acceleration. Jadi bagaimana dengan automation ini kita bisa mengakselerasi engagement dan memberikan bahkan kita bisa nudge customer duluan ketimbang customer misalkan kita tahu oh dia sering beli sabun muka tipe sekian tiap tanggal 3 pada bulannya. Ketimbang kita nunggu bola si customer ngechat kita duluan ya atau nanya duluan, AI udah bisa prediksi. Pas tanggal 2 ditawarin, "Kak, mau nggak beli sabunnya nih, kita tahu kakak sudah beli loh. Kita kasih bonus sedikit deh, ada sampel nih, atau kasih diskon 10%. That's the acceleration. Bagaimana it can be like personalized nudge buat para pelanggan. Dan keempat lah augmentation. Bagaimana kita bisa bikin superhumans in the loop. Jadi dengan ada AI di sini, para pekerjaan manajer juga lebih gampang mengatur frontliners-nya. Pekerjaan frontliners juga lebih mudah juga di sini. Nah, contohnya di sini kata.ai ada sedikit demo bagaimana kami membuat satu AI beauty consultant untuk salah satu brand ternama di ranah consumer goods ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini di WhatsApp by the way lah. Oh, sorry. Jadi dengan bahasa sehari-hari apa kabar gitu ya, dia bisa bilang, bisa ngejawab, ya kabar dia. Saya nanya kamu namanya siapa gitu ya. Dia juga bisa jawab dengan tone yang sangat friendly gitu. Namanya Yara, saya virtual body shop. Terus saya mau minta saran nih kan. Saya bilang kulit muka saya di sini agak berminyak. Baiknya pakai apa ya gitu ya. Lalu dia bisa membaca berbagai ratusan produk The Body Shop dan memberikan kira-kira rekomendasi mana yang cocok untuk kulit berminyak di sini. Dan lumayan komprehensif dengan penjelasannya juga. Dan sangat friendly loh. Kayak ngobrol dengan sales assistant beneran loh. Nah, dia nggak ngasih harga nih, saya nanya harga berapa gitu ya. Mungkin dia nggak mau ngasih harga dulu. Dan dia nanya, ngasih tahu harganya sesuai konteks di sini. Langsung diberikan. Wah, menarik nih harganya, oke, saya bilang aja. Saya mau deh nih barangnya. Bahkan saya nggak ngasih complete information ya. Saya bilang cuma face wash yang 250. Dan dia tahu ini yang mana gitu. Langsung dimasukkan keranjang. Terus saya nanya lagi contohnya. Jadi sebelum saya lanjutin buat bayar gitu ya, saya minta lagi barang lain nih. Tuh konsultasi lagi. Kalau rambut rontok pakai apa ya? Dan langsung dikasih saran juga perlu apa di sini. Terus saya masukin juga keranjang gitu ya. Bahkan dengan typo-typo, singkatan-singkatan juga ngerti di sini. Ya, kurang seperti itu. Nah, next-nya, ini mungkin ranah customer operations, sales, and marketing ya. Saya mau introduce, karena kita ngomong soal ketenagakerjaan, bagaimana kata menyikapi hal ini dengan mengintroduce kata recruiters. Silakan. Introducing Catrix, the ultimate hiring solution, our all-in-one platform that lets you streamline your recruitment process like never before. With our cutting-edge feature, you can cut your time to hire, automate resume checking, advanced filter candidates, improve your overall recruitment ROI, and even conduct interviews with our very own HR bot. Our platform's automated resume checker saves you time and hassle by sifting through resumes, identifying the most qualified candidates, and providing a shortlist for you to review. With our advanced filtering options, you can further narrow down your search to find the best fit for your organization. But that's not all.
We've taken automation to the next level by integrating our platform with HRBot, an AI-powered chatbot that can conduct preliminary interviews for you. With HRBot, you can ask candidates questions, get to know them better, and even assess their personality fit, all without lifting a finger. By automating the hiring process, you'll not only save time, but also reduce the cost of manpower. Our platform is designed to help you hire more efficiently and effectively, so you can focus on what really matters, finding the right talent for your organization. So why wait? Try our all-in-one platform today and experience the future of recruitment. Say goodbye to the hassle and stress of manual hiring processes and say hello to streamlined, efficient, and effective recruitment with our cutting-edge features. Ya, berikut kata recruiters. Jadi, kita tahu bahwa challenge pada divisi rekrutmen atau divisi di HR gitu ya, itu untuk shortlisting candidates. Dan dengan adanya AI di sini kita bisa memberikan mengotomasi proses tersebut, reducing cost by 85%, dan juga memberikan lebih keluasan bagi tim HR akhirnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya dengan kata recruiters. Lalu bisa nge-parse resume dengan intelligently dengan AI di sini, dengan NLP dan juga computer vision. Dari mulai CV-nya bisa dianalisa juga. Lalu juga bagaimana kami memiliki AI chatbot yang smart, dia bisa membuat custom interview sesuai karakter kandidat, pengalamannya, dan juga pekerjaan atau role yang dicari oleh perusahaan tersebut. Plus, di sini ada screening filters dan juga candidate scoring system. Jadi akhirnya para hiring manager nggak usah pusing-pusing mesti pilih-pilih lagi, tapi udah dikasih rekomendasi oleh AI di sini. So, what are you waiting for? Jadi silakan ada 1 month free trial rekan-rekan sekalian. Kalau ada rekan-rekan dari divisi HR di sini, atau misalkan mau rekomendasikan ke teman-teman di HR di kantornya, boleh langsung daftar di katrex.kto.id register. Nanti akan saya share juga di linknya di sini, dan juga refer code di SLC. Ada gratis 1 bulan trial. Oke, terima kasih. Nah, terakhir di sini terkait sebelum saya lanjut ke last part, intinya adanya generative AI itu bisa memberikan level of personalization baik itu untuk customer secara eksternal dengan kandidat yang ingin join perusahaan kita, atau secara internal lebih empathetic, lebih smart dengan menganalisa data yang berbagai macam banyak jumlahnya, dan juga mereduce ibaratnya cost dan juga manual work yang terjadi dalam internal. Nah, bonus. Sekarang kita bisa lihat tadi beberapa manfaat AI. Tapi secara resiko apa aja sih di sini? Pertama, justice and fairness. Karena namanya AI ini algoritma dibuat oleh manusia dengan data yang dihasilkan oleh manusia. Dan manusia banyak biasnya. Maka dari itu kita harus perhatikan ketika membuat satu AI models, membuat satu aplikasi AI, kalau bisa di dalam satu tim itu ada yang perempuan, ada laki-laki, ada yang misalkan dari orang Jawa, orang Sumatera, karena memiliki pandangan berbeda sangat penting di sini. Yang terjadi di Amerika Serikat, salah satu core desa sudah menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi kepada hakim memberikan putusan hukuman kepada terdakwa di sini. Karena kasus rasisme di Amerika Serikat sangat tinggi in the past. Jadi seringkali hukuman yang diberikan terdakwa kulit hitam dibanding terdakwa kulit putih dengan tindak kriminal yang sama, terdakwa kulit hitam mendapatkan hukuman jauh lebih besar, ya, karena bias dari datanya di sana, gitu. Ini penting diperhatikan juga. Pastinya dari si regulator akan catch up, but teknologi harus dan inovasi harus jalan terus. Tapi banyak yang perlu dibahas, IP infringement, privacy breaches, liability. Kira-kira kalau memberikan rekomendasi salah, yang salah siapa nih? Perusahaan yang pakai kah? Software engineer-nya, vendornya, atau siapanya di sini? Ketiga, bahwa AI ini black box secara nature, tapi sebisa mungkin bisa jelaskan, bisa diinterpret why they make this recommendation, why they generate this content, kurang lebih seperti itu. Dan penggunanya harus bisa ngasih lihat promnya seperti apa sih yang kamu berikan, kurang lebih seperti itu. Dan juga masih butuh human in the loop, alias tetap ada yang manage AI-nya. So imagine AI ini adalah satu pegawai baru gitu ya, satu talent baru, dan harus ada manajer yang manage juga di sini pastinya. Performance karena dengan ada generative AI, masih ada halusinasi. Kadang-kadang ChatGPT suka ngasih informasi yang ngawur, yang belum tentu faktual. Ini terjadi pada salah satu airline, jadi ada salah satu penumpang, dia menuntut satu airline tersebut karena keterlambatan.
dia hire satu lawyer, dan lawyer menggunakan ChatGPT untuk membuat pengajuannya ini kepada airline tersebut. Dan ChatGPT membuat satu proposal di mana menyebut beberapa kasus-kasus yang serupa terjadi. Seolah-olah ini menjadi ada kasus real. In reality, those cases were never been there. Jadi ChatGPT halusinasi. Dan sayangnya lawyernya tidak melakukan namanya human oversight. Jadi tetap harus cross-check, verify the content. It's very, very important karena generative AI itu hanya dia menebak kata demi kata yang kira-kira cocok tuh yang mana sih, kayak gitu. Pastinya juga di ranah environmental impact karena dari carbon footprint sangat tinggi proses AI dari mulai listriknya, processing power, dan lain-lain. Talent juga pastinya di sini kita butuh reskilling dan upskilling dengan adanya potential displacement on the AI, jobs in AI, termasuk market forces, karena ini menjadi, tadi saya bilang ya, the tech giants are battling gitu kan, mereka punya interest masing-masing, dan sebagai bisnis, sebagai individual, where we set ourselves, gitu kan, where do we stand. Nah, ini beberapa contoh tools yang saya pakai setiap hari. Ada ChatGPT pastinya untuk copywriting, summarizing. Ada favorit saya Compose.ai. Ini ibaratnya Google Chrome punya extension. Saya bisa balas email dengan satu klik doang sekarang. Tinggal bilang yes, thank you, no. Jadi email yang sangat komprehensif ya, dan profesional. Lalu Midjourney kalau bikin very special visual assets, misalkan buat social media misalkan. Lalu untuk edit image ya, ada clipdrop.co, ganti background misalkan, remove background, resize image dengan tanpa pecah, dan lain-lain. Lalu Eleven Labs tadi saya pakai buat cloning suara saya di sana. Lalu Gamma.app ini juga favorit saya bisa bikin presentasi dengan AI, ngasih prompt aja. Tapi yang ini saya buat manual di sini kok. Sama tadi video saya dibuat pakai HeyGen atau DID buat bikin animate AI avatar generation. So, what's the future look like, gitu kan? By the way, ini gambar foto bukan foto asli, saya pakai AI, pakai Midjourney, ini prompt-nya. Imagine a hyperrealistic crystal ball, 16:9 ratio dengan version 4.5.1. Ya, kayak apa sih future-nya of generative AI? Pertama, prompting itu cuma interim solution. Jadi sekarang kita ngechat gitu ya, ngetik gitu ya, itu cuma interim solution. What's the future? Mind reading AI. Jadi dengan teknologi generative AI sudah makin advance, beberapa neuroscientist sudah mengembangkan namanya mind reading AI untuk ngebaca. Orang nih dikasih lihat foto beruang, pikirin gambarnya apa, dan sudah bisa dihasilkan. Sudah bisa di-interpret outputnya seperti apa di sini. Dan this is the future. Human and AI and brainwave bisa dibilang. Dan terakhir adalah ini lebih societal impact, di mana bahwa saat ini kita untuk mengakses ChatGPT ya, kasaran gitu lah, paling gampang kita mengerti soal generative AI. Itu masih butuh internet ya. Tapi in the future akan ada microchip di smartphone kita yang sudah bisa memproses seperti ChatGPT tanpa internet, offline chips. And imagine kalau misalkan smartphone dengan microchip generative AI ini bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang di daerah-daerah terpencil, di mana layanan finansial, layanan kesehatan terbatas. So they can have their own doctor in their fingertips dengan smartphone murah misalkan, tanpa internet ya, ini bisa diakses. So that's the future, and the future is bright. That's what I believe at least. So thank you so much everyone. Makasih banyak atas perhatiannya. So the question is, are you ready to level up with AI? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irzan, terima kasih. Pemaparannya sangat-sangat komprehensif ya. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Mas Irzan dari sisi perkembangan teknologinya dan juga pengoperasiannya di perusahaan ya, berteman dengan tenaga kerja juga nih, gimana caranya penggunaan tools AI itu sebagai tools dan juga pendukung dari pekerjaan pekerja di perusahaan. Sekarang kita coba untuk pindahkan sudut pandang dari sudut hukumnya, hukum ketenagakerjaan. Saya persilahkan Mbak Raina dan juga Bung Amel untuk menyampaikan materinya. Sebelum itu, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika memiliki pertanyaan bisa langsung dituliskan di dalam chat Zoom di Zoom ini. Baik, silahkan Bu Amel dan juga Mbak Raina. Oke, terima kasih banyak Mbak Rifda. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banget sama Mas Irzan. Ini pencerahan yang luar biasa sekali Mas Irzan siang hari ini, dan saya mendapatkan banyak sekali masukan dan informasi yang luar biasa dari Mas Irzan mengenai pemahaman tentang AI gitu.
Dan siang hari ini dari kami DSLC mengangkat tema AI ini karena berawal dari banyaknya keresahan yang kami sering hadapi belakangan ini sehubungan dengan AI dan kekhawatiran para pekerja mengenai eksistensi karirnya, eksistensi pekerjaannya nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan, apakah masih ada atau seperti apa, seperti itu. Lalu dari hukum ketenagakerjaan sendiri nanti bagaimana kesiapan hukum kita menghadapi fenomena AI ini yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa perusahaan yang bisa kita lihat sudah mulai menggunakan AI ini sebagai tools yang digunakan oleh si perusahaan. Hari ini saya tidak sendirian mencoba untuk menjelaskan begitu komprehensifnya materi ini tentang AI ini, namun hari ini saya didampingi oleh salah satu paralegal dari DSLC yang bernama Reina. Reina dan tim sudah melakukan berbagai macam riset, melakukan berbagai macam diskusi dan kunjungan langsung ke beberapa instansi untuk mengklarifikasi dan juga untuk melakukan diskusi mengenai perkembangan AI yang sudah ada di Indonesia sehubungan dengan ketenagakerjaan. Rifda, saya izin untuk share screen, boleh? Baik, silakan Bu Amel. Apakah sebentar share screen dari saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Bu. Oke. Reina udah gabung? Hai Rein, you ready? Halo Bu, siap. Oke, kita coba saling melengkapi ya, Re, karena siang ini kita coba memberikan pemahaman sedikit mengenai dari sedikit kali ya yang kita pahami dari yang tadi udah dijelasin sama Mas Irzan. Saya merasa menjadi sedikit sekali apa yang sudah saya baca selama ini. Kita coba untuk memberikan gambaran dari sisi yang lain, yaitu dari sisi hukum ketenagakerjaan ya, Re ya. Oke. Kita mau berangkat pembahasan siang hari ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ada yang mau ingin ditanyakan, silakan saja langsung ke chat box. Nanti kita akan coba menanggapinya di sesi tanya jawab khusus pada untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Kita dari DSLC itu selalu mengangkat tema mengenai mitigasi resiko karena buat kita lebih baik mencegah daripada berpusing-pusing ria menghadapi suatu permasalahan yang pelik gitu. Jadi persiapan di awal menghadapi dan memahami sesuatu di awal itu akan lebih baik dan akan lebih mengurangi resiko untuk kegiatan usaha di kemudian harinya. Oleh karena itu, tema yang kita angkat hari ini pun mengenai pemanfaatan dan mitigasi resiko penerapan AI dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa poin yang ingin kita bahas di siang hari ini yaitu ada mengenai perkembangan teknologi dan ketenagakerjaan. Kita tidak berani mengangkat perkembangan teknologi secara utuh untuk kita bahas di sini karena itu bukan ekspertisnya kita sebenarnya. Namun saya dan Reina di sini akan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman terkait dengan perkembangan teknologi dan hubungannya atau korelasinya dengan ketenagakerjaan sendiri. Gitu. Lalu kami akan sedikit membahas juga mengenai AI apa dan bagaimana, tapi di sini tanpa mengembalikan atau mengulangi penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Irzan sebelumnya, tapi kami ingin mengangkat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi definisi dan juga bagaimana sih beberapa negara maju atau negara-negara di luar sana yang sudah menerapkan AI dan memiliki regulasinya di negara tersebut. Kita pengen melihat atau mengintip sedikit peraturannya seperti apa, gitu. Lalu penerapannya seperti apa. Kemudian kita juga akan mencoba untuk diskusi mengenai AI dari perspektif ketenagakerjaan karena ini yang menjadi salah satu poin utama yang akan kita bahas sore hari ini. Kemudian mitigasi resikonya seperti apa dan gesekan AI dalam ketenagakerjaan. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat perkembangan teknologi sendiri dulu, sebenarnya
kalau kita bisa mengasumsikan atau menganalogikan di sini, sebenarnya AI ini seperti yang tadi Mas Irzan sampaikan, bukanlah hal yang baru. Bahkan tadi kalau saya tidak salah mendengar dari Mas Irzan sendiri menyatakan AI itu sudah ada dari sekitar tahun 1970-an gitu. Dan sebenarnya untuk si teknologinya sendiri, apalagi teknologinya itu sudah ada jauh dari belakang-belakangnya menurut saya gitu, dari apa yang sudah kita lakukan kajiannya gitu. Kenapa? Karena dari sejak terjadinya revolusi industri di tahun-tahun yang sebelumnya, itu teknologi selalu berkembang karena manusia, nature-nya manusia, human, itu selalu mencoba untuk bagaimana caranya hidupnya lebih mudah. Kembali lagi ke nature-nya manusia, saya pernah membaca salah satu bukunya Yuval Noah, itu adalah bagaimana caranya manusia itu selalu berusaha untuk mempermudah hidupnya. Salah satunya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi hubungannya juga dengan ketenaga kerjaan. Kalau dahulunya kita mengambil contoh ketika kita bercocok tanam sawah, itu menggunakan tenaga manusia full power, 100%. Bahkan pekerja atau petani pada saat itu benar-benar bekerja seharian di ladang. Seperti itu di sawah gitu. Namun dengan perkembangan teknologi, hal tersebut tidak lagi diperlukan. Bukan berarti dari 100% menjadi 0, tapi setidak-tidaknya berkurang persentasenya kebutuhan penggunaan tenaganya sehingga manusia bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Mungkin analogi itu bisa menjadi pengantar sedikit di sini. Nah, dari segi revolusi industri dan teknologi, apa sih kaitannya dengan ketenaga kerjaan? Kenapa kita harus ngomong revolusi industri di sini? Kenapa? Karena ternyata peristiwa yang menjadi berita yang hangat diperbincangkan belakangan ini sebenarnya merupakan repetition dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Kalau sebelumnya kita mengenal teknologi dengan istilah 1.0. Jadi mekanisasi, revolusi industri yang tadi sempat saya utarakan, yaitu di sekitar tahun 1784. Kemudian berkembang menjadi otomasi. Kemudian berkembang lagi menjadi komputerisasi atau robotika, yang kita sebut juga dengan 3.0. Sampai dengan yang saat ini 4.0, internet, dan juga AI. Dan dari setiap perkembangan dari 1.0 sampai 4.0 ini tentunya mengakibatkan adanya yang maju dan juga adanya yang mundur. Maksudnya apa? Ketika ada kemajuan teknologi untuk mempermudahkan satu proses, otomatis yang memperlambat proses ini ditinggalkan. Gitu. Artinya skill-nya yang ditingkatkan, level up skills. Gitu. Oke. Nah, dalam proses teknologi itu sendiri, kita mengambil contoh misalnya gini. Tadi juga dari Mas Ida sempat menyinggung soal tol. Jalur tol yang dahulunya kalau kita beberapa waktu yang lalu setiap kali kita melewati jalan tol itu kita bayar tiket ada pekerjanya untuk menukar karcis untuk membayar dengan uang tunai gitu. Namun dengan teknologi, dengan kemajuan perkembangan teknologi, uang tunai sekarang kita jarang sekali, saya secara pribadi aja udah jarang membawa uang tunai. Kadang-kadang ketika ditanyain uang tunai saya bingung sendiri, ini nggak ada duit gimana gitu. Karena sudah dimudahkan dengan teknologi dengan uang non tunai. Efeknya juga lumayan berkepanjangan terhadap ketenaga kerjaan. Contohnya tadi jalan tol. Yang dulunya kita membutuhkan pekerja untuk melakukan transaksi di jalan tol menjadi tidak diperlukan lagi. Jadi perkembangan teknologi akan mengakibatkan perkembangan juga pada kebutuhan ketenaga kerjaan, tapi lebih kepada skills-nya. Benar, setiap lapangan teknologi akan mempengaruhi pie yang tadinya digunakan PAI ini untuk pekerja yang menggunakan tenaga manusia akan diganti dengan tenaga yang lebih efisien. Seperti itu. Lalu kemana manusianya? Seharusnya yang perlu dipahami, rekan-rekan sekalian,
Yang diganti itu adalah skills-nya, bukan people-nya, bukan persons-nya. Jadi skills-nya yang di level up. Sementara people-nya sendiri yang seharusnya bisa mengikuti perkembangan dari si teknologi tersebut. Kalau kita mengambil contoh yang paling relate sama kehidupan kita, itu kita bisa melihat dari perkembangan ketika kita terjadi COVID-19 kemarin, di mana kita dipaksa untuk memahami dan untuk level up skills kita dengan teknologi. Bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek pun dipaksa untuk memahami teknologi dengan menggunakan teknologi atau yang disebut dengan Zoom, contoh simpel. Sebelumnya mungkin kita tidak kenal dengan Zoom. Bagaimana kita bisa sekolah di rumah saja, tapi tetap melakukan aktivitas sekolah, tetap melakukan aktivitas pekerjaan kantor, namun di rumah saja dengan menggunakan aplikasi metode Zoom, Gmeet, Microsoft Meet, dan segala macam jenis aplikasi serupa lainnya seperti itu. Artinya ketika saat itu kita semua dipaksa untuk melevel up kemampuan kita, skills kita terhadap teknologi. Seperti itu. Oke, lalu dari penjelasan yang awal ini, saya ingin memberikan pemahaman bahwa manusia itu pasti berkembang dari waktu ke waktu. Dengan perkembangannya manusia tersebut akan menimbulkan gagasan teknologi yang diperuntukkan untuk mempermudah kerjanya manusia itu sendiri. Agar pekerjaannya menjadi lebih efisien, kalau dikaitkan dengan dunia usaha, lebih produktif. Otomatis kita sebagai manusia diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi. Seperti itu. Dan dari segi teknologi digital itu sendiri sebenarnya tidak hanya AI. Kadang-kadang ketika saya berbicara dengan teman-teman atau ada juga potensial klien dan klien sendiri yang mempertanyakan tentang AI, itu seolah-olah teknologi sama dengan AI. Padahal teknologi digital itu ada banyak macamnya. Bisa dalam bentuk robotisasi, bisa dalam bentuk komputerisasi, otomatisasi, dan AI itu sendiri. Mungkin nanti di bagian ini Mas Irzan mempunyai pemahaman yang lebih ya Mas Irzan daripada kami gitu. Tapi yang jelas di sini kita mau menyampaikan bahwa teknologi itu tidak hanya AI. Ada banyak banget faktornya yang perlu juga diperhatikan. Dan semua dari teknologi ini tujuan utamanya adalah untuk menjadi pendamping atau untuk mempermudah si manusia melaksanakan kegiatannya, termasuk juga dari segi pekerjaan. Seperti itu. Oke. Di sini kita mulai agak-agak lebih seram lagi karena ini kondisi di mana contoh-contoh kasus yang kami temukan, beberapa contoh kasus yang kita seperti diskusikan tadi mengenai contohnya adalah tol. Teknologi bisa mereduce pekerjaan. Gitu. Faktanya kita bisa bilang seperti itu. Karena memang terjadi seperti itu gitu. Dengan adanya teknologi non tunai membuat pekerjaan yang tadinya dibutuhkan untuk menjadi kasistor menjadi tidak perlu lagi. Kita cukup tap e-money kita udah bisa lewat. Sehingga pekerjaan yang tadinya untuk duduk di sana tidak diperlukan. Tapi yang perlu diperhatikan dari peristiwa ini bukan berarti pekerjaan tersebut harus direduce begitu saja. Tetap dibutuhkan dengan adanya teknologi, artinya ada peluang pekerjaan yang baru untuk mendukung atau untuk mensupport si teknologi tersebut. Seperti itu. Lalu, sebenarnya AI itu sendiri apa dan bagaimana? Bagaimana AI itu dinilai? Atau bagaimana AI itu berkembang di beberapa negara yang sudah maju? Apakah negara-negara tersebut sudah memiliki regulasi khusus mengenai AI? Dan hubungannya dengan ketenaga kerjaan di negara setempat tersebut seperti apa?
Karena kalau kita lihat juga atau kita dengar atau kita baca beberapa berita belakangan ini, banyak sekali atau kita sering juga melihat beberapa perusahaan besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja dilatar belakangi oleh perusahaan tersebut yang mengadopsi AI. Mungkin untuk penjelasan ini kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari Reina. Bisa dibantu, Baik, Reina? Bu. Bisa, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Dari sebelumnya yang disampaikan oleh Bu Amel, betul sekali. Untuk gimana sih kita mengetahui secara komprehensif AI ini, terutama dari regulasi-regulasinya dan definisinya terutama untuk mengetahui lebih dalam mengenai artificial intelligence ini sebagai teknologi yang sekarang sedang marak-marak ya dipergunakan. Boleh dilanjutkan, Ibu, mungkin? Nah, untuk Indonesia sendiri, sayangnya rekan-rekan belum ada peraturan yang lebih mendalam mengenai AI ini. Namun, saya dan tim telah melakukan riset-riset lebih dalam mengenai di luar negeri pengaturan AI ini sudah sepanjang mana dan sudah sedalam mana tentunya. Bisa kita lihat di paparan berikut, yang paling mengatur mengenai AI adalah Amerika, Uni Eropa, dan Korea Selatan. Amerika melalui AI Bills Rights tahun 2022, Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation tahun 2018. Ini basically di Uni Eropa adalah UU ITE-nya mereka. Dan Uni Eropa Act, AI Act tahun 2024. Lalu ada di negara timur juga, Asia, Act on Promotion of AI Industry and Framework for Establishing Trustworthy AI yang disahkan tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk Amerika sendiri, pada definisinya dapat dilihat di paparan, pada intinya Amerika merasa bahwa AI ini dapat didefinisikan merupakan sistem yang menggunakan komputasi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maupun untuk membantu ataupun membuat sendiri keputusan ataupun mengambil data saja, bahkan berinteraksi dengan manusia-manusia dengan AI ini. Dan untuk Amerika ini peraturannya bukan seperti peraturan Indonesia yang bersifat mengikat dan tegas, namun lebih kepada kerangka hukum. Bagaimana sih misalkan perusahaan dapat menggunakan AI ini, bagaimana pengadopsiannya, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan ataupun pengguna, bahkan lebih tepatnya lagi untuk developer AI ini. Seperti yang sebelumnya telah Mas Irzan sampaikan nih, ada case-case yang menarik tentang lawyer menggunakan ChatGPT, ternyata itu hoax ya Mas ya. Lalu juga ada beberapa case tentang diskriminasi karena developernya ini yang menggunakan dan mengembangkan AI berdasarkan mungkin pemikiran politiknya, menurut perspektif mereka, dan semacamnya. Nah, AI Bill inilah yang menjadi kerangka ataupun dasar untuk membatasi hal-hal tersebut tidak terjadi, untuk melindungi warga Amerika Serikat tentunya. Dan yang kedua adalah di Uni Eropa sendiri. Uni Eropa ini selain dari UU ITE-nya, lebih dispesifikasi lagi di EU Act ini. Spesifikasinya lebih terutama kepada penegasan pertanggungjawaban. Siapa sih yang bisa bertanggung jawab dalam penggunaan AI ataupun dalam pengembangan AI ini? Dan apa saja yang aspek-aspek hubungan manusia apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan kalau misalkan AI ini dipergunakan. Lalu yang ketiga ada dari Korea Selatan. Korea Selatan ini menurut saya adalah yang paling komprehensif ya, yang paling detail untuk mengatur ya, karena mereka sendiri membagi definisi AI ini menjadi dua, yaitu AI yang biasa dan AI yang bisa membahayakan, high risk AI. Nah, untuk yang AI yang biasa ini seperti penerapan kemampuan intelektual manusia secara elektronik, seperti biasa mungkin bikin speech seperti yang Mas Irzan tampilkan tadi, ataupun seperti kita membalas email untuk misal rekan kerja kita ataupun bos kita. Nah, tapi untuk
AI yang memiliki dampak luar biasa bagi keselamatan masyarakat itu lebih dispesifikasi dan lebih ditegaskan dalam peraturan ini. Seperti ada sanksi pidananya dan ada sanksi administratifnya bagi penerap AI yang membahayakan ini. Membahayakannya dalam aspek apa aja sih? Misalkan keselamatan warga. Bisa dibilang data privacy kita itu bisa terancam kalau menggunakan AI yang tidak dibatasi ataupun tidak diatur, seperti CCTV gedung nih punya pakai AI, kita bisa nge-trace, wah itu muka siapa, dan dia itu udah kemana aja. Nah, untuk privacy inilah yang sangat dijaga di Korea Selatan, terutama dengan banyaknya case-case luar biasa menegangkannya di situ, seperti ada pengancaman pidana dan lain sebagainya, yang menyebabkan Korea Selatan ini sangat memprioritaskan untuk pengaturan penggunaan AI ini. Nah, selain dari ketiga negara ini, bisa kita lihat, selain dari tiga negara tersebut, ada banyak negara-negara, terutama di Amerika Utara, yang sudah melakukan pengaturan dari AI ini, ataupun memiliki strategi nasional untuk bagaimana saja bisa menggunakan, menerapkan, ataupun mengembangkan AI. Dan teknologi terapannya yang mengikuti AI tersebut. Nah, bisa kita lihat Amerika, Rusia, dan juga Australia. Bahkan Malaysia pun juga sudah mulai mempersiapkan nih. Dan untungnya Indonesia juga sebetulnya sudah punya strategi nasional. Kebetulan saya melakukan riset dan ternyata kata AI juga membantu pemerintah Indonesia untuk membangun strategi nasional itu. Namun untuk peraturan yang saklek nih, peraturan yang tegas mengatur penggunaan AI ini belum dilaksanakan oleh pemerintah, terutama di bidang ketenagakerjaan. Nah, boleh Bu dilanjut? Nah, untuk lebih kita secara literasinya nih, kenapa sih AI ini harus kita adaptasi? Kenapa sih AI ini harus kita imbangi dengan kemampuan manusia? Nah, saya mengutip dari buku Carl Benedict Frey mengenai teknologi. Pada buku itu lebih menjelaskan ketakutan manusia sebetulnya pada penggunaan teknologi. Bahkan dari zaman dahulu kala, ketakutan manusia akan teknologi itu udah seperti pattern gitu, sudah selalu berulang-ulang. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya AI itu kita harus mengatasinya oleh manusia, dari pemanfaatannya, dari peningkatan skillnya, kita harus mengadaptasi. Karena kembali lagi, jika pengadaptasian teknologi itu telah kita lakukan, teknologi itu tidak akan semata-mata dan secara langsung menggusur pekerjaan manusia ataupun kehadiran manusia di situ. Jadi tinggal bagaimananya kita aja nih sebagai manusia, sebagai pekerja untuk bisa menggunakan dan leveling up with the AI. Seperti itu. Nah, dari beberapa contoh tadi ya Bu ya, kita bisa lihat juga ada beberapa kasus ya Bu ya. Betul. Jadi sebelum kita lanjut, Re, berarti di Indonesia seperti biasa, kita regulasinya belum diatur, sedikit tertinggal, Belum Bu. walaupun belum, walaupun di yang sudah berkembang dan sudah maju lainnya sudah mempunyai regulasi khusus mengenai AI. Jadi jangankan mengenai ketenagakerjaannya, untuk hukum ketenagakerjaannya terkait dengan AI, hukum tentang AI sendiri pun di Indonesia saat ini belum ada ketentuan yang benar-benar saklek yang mengatur mengenai aturan main AI di Indonesia seperti apa gitu. Tapi perlu kita klarifikasi di sini, bukan berarti tidak adanya hukum yang khusus seperti itu, artinya kita benar-benar terjadi gap regulation yang benar-benar tidak ada ketentuan sama sekali, itu juga nggak benar gitu loh. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat AI ini kan perkembangan dari teknologi juga
seperti yang kita bilang tadi, teknologi itu selalu berkembang gitu, dan ketentuan mengenai teknologi itu kita setidaknya saat ini bisa mengacu pada beberapa peraturan yang sudah existing, yaitu seperti dari Undang-Undang ITE gitu. Dan untuk ketenaga kerjaan sendiri, ketenaga kerjaan itu untuk saat ini pengaturan mengenai implementasi atau dampak dari AI itu, walaupun belum ada ketentuan regulasi yang benar-benar, AI ketenaga kerjaan ngomongnya seperti ini ya, itu belum ada, tapi kita bisa merujuk kepada beberapa ketentuan existing yang sudah ada. Contohnya apa? Contohnya ketentuan mengenai pelatihan, contohnya ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, contohnya ketentuan mengenai kontrak kerja. Itu juga ketentuan-ketentuan ini walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai AI, dia juga mengatur mengenai hal-hal yang secara tidak langsung mengenai AI. Bagaimana itu bisa terjadi? Contohnya gini, ketika tahun 2004 kalau saya nggak salah, di mana Kepmen mengeluarkan regulasi tentang surat edaran 907 ya, Are ya, kalau kemarin kita diskusi ya. Betul, Bu. Itu mengenai tata cara atau pedoman pemberhentian atau PHK massal. Di sana regulasi tersebut diciptakan atau pemerintah meng-create regulasi tersebut dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang hendak melakukan efisiensi, dan perumus dari regulasi tersebut menyatakan bahwa efisiensi itu bisa terjadi salah satunya karena perusahaan tersebut mau mengadop perkembangan teknologi di dalam perusahaannya gitu loh. Jadi secara tidak langsung perkembangan teknologi ini sendiri pun sebenarnya sudah ada atau masuk secara tidak langsung di dalam beberapa regulasi kita gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan, Re. Baik. Berhubung nih tentang efisiensi dan PHK, kebetulan sekali contoh yang saya paparkan ini terkait PHK, Bu, karena memang itu adalah dampak terbesar ketenaga kerjaan kalau sudah bergesekan dengan teknologi ya, Bu, ya. Salah satunya bisa kita lihat di Amerika ini Microsoft. Rekan-rekan sekalian, Microsoft ini telah PHK lebih dari 10.000 pegawainya karena mereka menerapkan AI ini. Mereka melihat, ternyata AI ini lebih efisien ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan bahkan meningkatkan pendapatan mereka gitu. Dan selanjutnya juga ada di perusahaan turunan Google kalau nggak salah, Bu, namanya Alphabet. Nah, perusahaan ini juga sama juga melakukan pengadaptasian AI, terutama di bagian HR. Nggak seperti kata AI aja, ternyata yang punya aplikasi mengenai rekrutmen nih, ternyata Alphabet juga memakai. Mereka memakai AI untuk melakukan rekrutmen dan akhirnya menyebabkan PHK yang dilakukan pada karyawan-karyawannya. Mereka memberikan pesangon dan memberikan pengalihan pekerja dan lain sebagainya. Oke, di sini saya ingin sedikit menambahkan dari keterangan Reina tadi yang membahas mengenai contoh kasus yang terjadi di luar ya, Re, ya, yang kita bahas. Ini belum terjadi di Indonesia dan tentunya kita kalaupun amit-amit terjadi di Indonesia tidak menjadikan dampak yang masif. Tapi banyak sekali pertanyaan yang sampai ke kita mengenai kalau di Indonesia sendiri belum ada nih regulasinya mengenai pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh AI. Lalu ketentuan mana yang menjadi patokan atau rujukan si perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut? Rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat bahwa di PP nomor 35 itu ada berbagai macam alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi, seperti yang tadi sempat kita diskusikan di awal, meskipun regulasi yang saklek atau regulasi, bukan yang saklek ya, yang benar-benar to the point membahas mengenai AI dan dikaitkan dengan hukum ketenaga kerjaan itu belum diatur, bukan berarti kita tidak mempunyai rujukan regulasi gitu. Nah, untuk apa yang terjadi atau potensial
happening atau potential risk dispute yang mungkin akan terjadi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, maka itu akan dikembalikan lagi kepada alasan perusahaan melakukan si pemutusan hubungan kerja tersebut. Gitu. Misal ini sebagai salah satu contoh, ketika perusahaan melakukan adopt atau mengimplementasikan si teknologi, kita bisa bilang di sini melakukan AI di dalam perusahaannya untuk melakukan kegiatan usahanya, perusahaan tersebut tentunya mempunyai reason. Dia mau melakukan efisiensi, misal seandainya seperti itu, gitu, melakukan efisiensi. Lalu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita sebenarnya sudah ada ketentuan mengenai bagaimana tata cara atau prosedur atau proses si perusahaan melakukan efisiensi yang akibatnya nantinya berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau ini kondisi contoh yang disampaikan oleh Reina ini terjadi di Indonesia, dan di Indonesia kan bisa dibilang di sana udah ada regulasinya, di sini belum ada. Ngerujuknya kemana? Kita ngerujuknya tentunya tetap kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang existing saat ini. Seperti itu. Silakan dilanjutkan, Rey. Baik. Untuk penerapan AI di Indonesia sendiri sudah dilakukan ya ternyata tidak hanya dari tahun 2022 aja nih Bumi. Pada tahun 2018 ternyata rekan-rekan sudah pernah juga ada dipergunakan AI bahkan di pabrik. Nah, pabrik ini menggunakan AI untuk manajemen manufacturing dan manajemen di bagian pabriknya untuk melihat misalkan stoknya apakah sudah selesai, sudah selesai pembuatannya maksudnya, lalu apakah stoknya tetap ada, atau untuk melihat monitoring apakah misalkan di bagian produksi A telah dilakukan dengan benar ataupun di bagian produksi B sudah dilakukan dengan benar. Nah, ini pabriknya ada di Riau teman-teman tahun 2018 dan ini menggunakan 480.000 instalasi yang didukung oleh 20.000 sistem integrator. Nah, ini basically sistem software-nya itu menggunakan AI juga bisa dibilang. Nah, untuk selanjutnya, ini baru nih. Ini bisa kita lihat Google yang menggunakan AI ini. Dan Bank Rakyat Indonesia, Bank BRI pun menggunakan sistem ini untuk untuk aplikasinya, untuk memprogram aplikasinya untuk lebih memperbaiki hubungannya dengan customer-customer. Dan ini juga bisa dikatakan lebih komprehensif karena menggunakan sistem cloud tadi untuk lebih mengintegrasi sistem-sistem di BRI ini. Dan ini juga bisa dibilang luar biasa ya, karena nilainya bisa kita lihat lumayan bombastis gitu untuk penggunaan dan adaptasi AI oleh BRI ini sendiri. Nah, mungkin ini sudah mulai kepada ekspertisnya Bu Amel, dipersilakan ya Bu. Masa sih? Oke. Iya dong Bu. AI dari perspektif ketenagakerjaan, karena ini yang sering sekali kita dengar ya, Rey, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kami, bagaimana ketenagakerjaan melihat ini gitu. Apakah yang sering kali dipertanyakan oleh para pekerja itu, apakah pekerjaan saya masih ada 5 tahun ke depan gitu. Tapi tadi dari penjelasan yang disampaikan juga oleh Mas Irzan, sempat juga ada beberapa kondisi di mana ternyata tidak semuanya pekerjaan itu dapat digantikan secara 100% oleh AI. Tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan justru dia berdampingan dengan AI, dan juga ada yang secara persentase belum terpengaruhi oleh AI juga gitu loh. Meskipun secara lawyer itu sudah mulai ada kesinggungan dengan AI ini, bahkan kemarin ada ujian advokat yang menggunakan AI gitu, atau juga ada isu-isu kemarin di salah satu diskusi kita sesama advokat yang menyatakan legal opinion bisa dibuat oleh AI kayak gitu. Jadi itu ngeri-ngeri sedap gitu untuk menjadi seorang lawyer. Tapi kita percaya bahwa
bahwa kemampuan dan pemahaman hukum tetap aja harusnya dari si lawyer yang dari segi si manusianya gitu, karena itu berdasarkan pada real condition-nya kayak gitu. Oke, balik lagi ke perspektif ketenaga kerjaan dari segi AI, seperti yang sempat kita diskusikan di awal juga, bahwa saat ini kita kalau ketentuan regulasi yang benar-benar real membahas mengenai AI, membahas mengenai teknologi yang spesifik di dalam regulasinya, kita masih belum menemukan yang spesifik seperti itu gitu. Tapi tentunya ketentuan regulasi mengenai teknologi dan juga ketenaga kerjaan masih bisa ditemukan, dan tentunya ada ketentuan existing yang sedang berlaku dan berlaku gitu loh di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga PP 35 yang sampai dengan saat ini masih berlaku dan berfokus pada ketenagakerjaan gitu. Oke. Lalu pengaruh dari AI dalam lapangan ketenagakerjaan, setiap teknologi akan mengadop suatu lapangan pekerjaan, tapi dia juga menghasilkan atau meng-create another field untuk diisi dengan lapangan pekerjaan yang baru. Oke. Tadinya kita semua hidup dalam kondisi yang manual, mencatat dengan kondisi manual, lalu melakukan pendataan dengan manual, melakukan pengarsipan dengan manual, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak otomatis. Namun saat ini kita bisa melakukan semua itu dengan cara paperless, dengan menggunakan teknologi, dengan komputerisasi. Namun, apakah itu menjadi tidak membutuhkan sumber daya manusia? Tentunya tetap butuh, tapi sumber daya manusianya akan berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, yang hilang itu sebenarnya menurut kami bukan dari segi sumber daya manusianya, bukan dari segi pekerjaannya, itu bukan dari segi sumber daya manusianya, tapi dari segi skills-nya. Gitu. Jadi skills-nya lah yang perlu di level up. Kalau tadi kita analogikan pada dua kondisi, yang manual dengan yang menggunakan teknologi, yang tentunya si pekerja yang melakukan kegiatan belum tentu bisa melakukan pekerjaan yang mempunyai kemampuan dituntut dengan kemampuan teknologi, kecuali skills kemampuannya dia ditingkatkan juga. Seperti itu. Jadi makanya kita bilang di sini bahwa pembaharuan itu terdapat skill yang tidak lagi sesuai dan sudah tergantikan, dipaksa untuk digantikan. Tadinya kita membutuhkan kertas, sekarang kita sudah tidak terlalu membutuhkan kertas lagi. Tadinya dulu kita zaman dahulu membutuhkan mesin ketik misalnya. Kita belum mengenal dengan sistem layar komputer, tapi sekarang boro-boro mesin ketik. Layar saja kita sudah bisa, ada yang bisa dimasukkan ke saku, bahkan udah ada yang bisa dilipat seperti itu. Lalu pemanfaatan AI tentunya bertujuan untuk mempermudah proses produksi. Seringkali berdampak pada pengurangan tenaga kerja di satu sektor, tapi juga tentunya mempunyai peluang yang baru di sektor yang lain. Makanya kalau adik-adik kita yang sedang masuk ke universitas saat ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali cabang-cabang ilmu yang baru yang ditujukan untuk mendukung perkembangan teknologi di masa yang akan datang juga gitu. Tadinya yang kita nggak pernah dengar ada major-major apa yang baru saat ini, sekarang kita mulai mendengar, oh ada ya major ini gitu, ada ya mata kuliah yang seperti apa hubungannya ini kayak gitu. Lalu AI membuka peluang pada potensi jenis pekerjaan baru. Yes, I agree with that. Nah, ini salah satu contoh di mana AI yang tadi yang kita bilang menggantikan sesuatu kondisi yang tadinya belum ada, yang sudah ada menjadi yang baru. Tadinya kita mendengar berita itu disampaikan oleh news anchor yang berwujud fisik manusianya, gitu. Ada orangnya gitu yang nyata gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa mendengar atau melihat berita yang sudah digantikan oleh artificial intelligence, oleh AI,
di Indonesia pun sudah mengadop ini gitu. Lalu bagaimana dengan pekerjaan news anchor itu sendiri? Apakah benar-benar digantikan 100% atau tidak? Gitu. Dan saya yakin ada pekerjaan-pekerjaan yang pendamping dari si news anchor ini yang tentunya masih membutuhkan tenaga kerja manusia, dan itu pun nanti based on perkembangan teknologi juga sih. Tapi ya jelas ya tadi perkembangan teknologi itu dipertujukan untuk mempermudah kegiatan usahanya si manusia itu sendiri. Tapi untuk itu yang diperlukan adalah kita melakukan level up skills-nya gitu. Oke. Lalu apabila nih sudah terjadi, yes. Oh, sorry. Apabila sudah, thank you. Apabila AI itu kan tadi dikhawatirkan atau teknologi, perkembangan teknologi dikhawatirkan akan menimbulkan resiko salah satunya adalah pada ketenaga kerjaan. Lalu apakah ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini oleh tim HR, oleh tim manajemen, untuk memitigasi gesekan AI atau perkembangan teknologi ini sehubungan dengan ketenaga kerjaan? Sehingga pelajaran yang kami ambil di sini adalah pelajaran dari kegiatan Jasa Marga ketika mereka mengadop e-money sebagai salah satu teknologi yang baru pada saat itu untuk diaplikasikan ke kegiatan usaha jasa marga di jalan tol, namun tidak mempengaruhi atau tidak berimpact kepada pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran. Apa yang dilakukan pada saat itu? Yang dilakukan pada saat itu adalah melakukan level up skills para pekerjanya, yang tadinya mereka bekerja sehari-hari sebagai penukar karcis dan membayarkan menerima uang, namun di situ mereka dilatih untuk melakukan pekerjaan yang baru sehingga pekerjaan mereka yang menjadi penjaga tol menjadi pekerjaan yang lainnya. Gitu, diadakan pekerjaan yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan skills yang mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu bentuk alternatif solusi untuk memitigasi resiko terjadinya penyerapan teknologi yang tidak mempengaruhi secara signifikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaannya, sehingga tidak menimbulkan chaos yang tidak diinginkan, seperti itu. Lalu apa aja nih yang bisa dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penerapan teknologi yang ada di perusahaan tersebut? Tadi di materi sebelumnya dari Mas Iza menyampaikan bahwa kalau kita masih rekan-rekan masih ingat mengenai 70-30, 70% culture dan 30% teknologinya. Oleh karena itu, di bagian pertama pun kita meletakkanlah perusahaan seharusnya melakukan analisis jabatan. Artinya apa? Analisis jabatan ini dari segi perusahaan atau dari segi manajemen kembali melakukan analisis apakah jabatan-jabatan yang ada di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan tupoksinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan tersebut proses jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan tersebut, divisi-divisi tersebut dapat memberikan produktivitas yang maksimal kepada perusahaan. Lalu ketika ada teknologi yang masuk, teknologi yang mana yang diperlukan, di posisi yang mana, sehingga teknologi ini tidak hanya menjadi teknologi latah yang masuk ke dalam si perusahaan tersebut. Lagi-lagi kalau kita lihat di materi sebelumnya, yang mempengaruhinya itu ada 70% dari segi culture-nya. Jangan sampai perusahaan hanya karena ingin ikut-ikutan teknologi, karena kebutuhan persaingan, sehingga tanpa memperhatikan si culture perusahaan itu sendiri. Saya sering kali mengatakan setiap perusahaan itu pastinya mempunyai uniqueness yang berbeda-beda dengan perusahaan yang lainnya. Bahkan divisi-divisi yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, meskipun jenis kegiatan usahanya sama, kemungkinan mempunyai divisi-divisi yang slightly different, maybe, not maybe, sometimes. Gitu. Kemudian kita juga perlu menyadari kebutuhan dan kemampuan usaha serta sumber daya manusia yang ada.
Di sini tujuannya adalah ya tadi untuk melakukan level up skills si sumber daya manusia yang ada. Masuknya teknologi ke dalam perusahaan tentunya membutuhkan skill untuk bagaimana mengoperate si teknologi ini agar bisa terrealisasikan, terlaksana dengan baik di perusahaan tersebut. Jangan sampai kita membeli satu barang, ternyata kalau kita misalnya membeli gadget baru, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya, itu sama aja bohong. Secanggih apapun gadget yang ada di tangan kita, ya kita juga tidak akan bisa melakukan memanfaatkan secara maksimal kecanggihan si gadget tersebut. Begitu juga ketika kita mengadopt teknologi di perusahaan kita, tapi tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperate si teknologi ini, tentunya itu sangat disayangkan. Level produksi yang diharapkan pun tidak akan tercapai, seperti itu. Kemudian, kenapa ini tiba-tiba ada memenuhi dokumentasi hukum ketenagakerjaan di sini? Karena bagaimanapun juga dokumentasi hukum ketenagakerjaan itu adalah kunci dari terjadinya hubungan hukum antara pekerja dan si pemberi kerja. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari itu akan bersumbernya dari sini dulu. Hukumnya, aturan mainnya tentunya akan dilihat dari si dokumentasi hukum ketenagakerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Untuk itu, perlu kita perhatikan bahwa teknologi berkembang, adanya masuknya AI, pastinya kita membutuhkan aturan-aturan main bagaimana aturan antara si perusahaan, si pemberi kerja dengan pekerjanya dalam kondisi pemanfaatan teknologi ini. Rekan-rekan sekalian, kita sekarang ada ketentuan yang kita sebut dengan Undang-Undang PDP. Ini erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Dan ketika Undang-Undang PDP ini sudah benar-benar dalam kondisi berlaku, kan saat ini masih dalam kondisi sosialisasi. Nah, ketika ini benar-benar berlaku, ini akan mempunyai dampak yang cukup signifikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan terhadap data pribadi. Bayangkan ketika perusahaan tidak memiliki dokumentasi hukum ketenagakerjaan yang baik, dengan regulasi-regulasi yang cukup untuk melindungi si perusahaan dan juga si tenaga kerjanya, itu akan terjadi chaos yang lumayan berkepanjangan di kemudian hari. Oleh karena itu, senantiasa dari si bagian HR atau teman-teman dari HR perlu kembali melihat regulasi yang diatur di Indonesia dengan regulasi yang diatur di dalam perusahaannya, apakah sudah cukup mengcover hal-hal yang sudah berkaitan dengan si kegiatan usaha yang diperlukan. Seperti itu. Tidak ada salahnya untuk dilakukan retouch atau addendum terhadap peraturan yang sudah berlaku. Apalagi kadang-kadang kita suka melihat ternyata peraturan perusahaannya sudah berakhir sekian tahun gitu. Itu kan karena menganggap peraturan itu hanya sebagai formalitas yang perlu ada, tapi tidak memahami core-nya kenapa itu harus ada, seperti itu. Lalu hal yang kemudian yang bisa dilakukan untuk memitigasi resiko adalah melakukan replan atau menstruktur ulang rencana sumber daya manusia perusahaan. Maksudnya apa? Dalam mungkin teman-teman HR di sini juga lebih memahami kondisi yang saya maksud dengan perencanaan sumber daya manusia perusahaan, artinya menganalisis lagi tujuan organisasi ini maunya apa. Jangan sampai karena kita latah ingin ikut-ikutan, kita melakukan adopt teknologi yang tidak diperlukan atau yang tidak berhubungan dengan perusahaan misalnya. Atau kita melakukan adopt teknologi tanpa melakukan kajian lebih lanjut terlebih dahulu kepada si tujuan organisasi ini maunya seperti apa, plan-nya apa, seperti itu, target produksinya seperti apa. Kayak gitu. Kemudian dalam tahapan perencanaan sumber daya manusia atau SDM di perusahaan juga melakukan inventarisasi si sumber daya manusia.
Sama halnya dengan melakukan analisis jabatan dari divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut, kemudian dikaji kembali apabila mau melakukan adopt atau mengimplementasikan teknologi di perusahaannya, kira-kira sumber daya manusia mana saja yang akan terdampak. Dan kaitannya di sini ketika ada kajian tersebut itu akan ngerelate kepada ketentuan yang poin nomor 3. Dokumentasi hukum ketenagakerjaannya. Seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah melakukan pelatihan kerja. Agar apa? Agar pekerja-pekerja yang tadinya ketinggalan akan teknologi atau skills mereka yang bisa dikatakan tidak lagi diperlukan oleh perusahaan, namun dengan adanya pelatihan kerja skills yang baru, tentunya hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk tetap berada di perusahaan dan tetap mendapatkan produktivitas pada perusahaan. Kayak gitu. Oke, dari saya cukup dari sini dulu. Untuk penjelasannya, kita akan lebih seru lagi kalau dilakukan diskusi secara interaktif dengan rekan-rekan sekalian. Gitu. Rifda, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Amel atas pemaparannya, Mbak Raina juga. Tanpa berlama-lama lagi, sekaligus saya undang kembali ya Mas Irzan untuk kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab di siang hari ini. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta. Saya coba undang, tadi ada Mbak Atika Zia. Mungkin Mbak Atika Zia ingin membacakan pertanyaannya dengan on mic. Ada Mbak Atika Zia di sini, masih ada? Oke, mungkin saya langsung bacakan saja ya pertanyaannya. Pertanyaan ini ditujukan oleh Mas Irzan, tapi mungkin dari Bu Amel dan juga Mbak Raina kalau misalnya mau ditambahkan silahkan ya Bu ya, dan juga Mbak. Yang pertama, bagaimana langkah untuk mengurangi risiko penggantian pekerjaan manusia oleh AI? Dan juga yang kedua, adakah strategi untuk mengantisipasi perubahan ini dan menyediakan peluang baru bagi pekerja? Mungkin dari Mas Irzan, monggo silahkan dijawab Mas. Baik, terima kasih. Oke, jadi kalau menurut saya di sini sebetulnya kita nggak bisa mencegah untuk pengurangan resiko penggantian pekerjaan manusia oleh AI karena teknologi itu akan terus tumbuh dan hadir. Justru di sini bagaimana kita bisa mengembrace ya, sebagai digital talents yang hidup di era digital ini, kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik, memilah-milih, menelaah, dan menggunakan bagaimana bisa meningkatkan output kita sebagai individual. Karena saya percaya bahwa dengan adanya AI ini, itu bisa mengaugment skill. Karena bayangkan rekan-rekan sekalian, saat ini mungkin kalau kita ngomong hal paling simple, skill bahasa Inggris untuk para pekerja profesional blue collar di Indonesia mungkin tidak merata. Mungkin ada yang memang bagus sekali proficiency-nya, alias mungkin sekolah di sekolah internasional, ada yang mungkin baru medium, ada yang masih basic. Cuma dengan adanya teknologi AI, dengan ada ChatGPT atau teknologi lainnya, ini bisa meratakan akhirnya. So everybody can have the same opportunity and the same ability. Itu saya melihatnya satu. Yang kedua, tadi dari Bu Amel cerita bagaimana revolusi industri ke belakang. Dan kalau kita lihat ke belakang lagi, yang sering kejadian bahwa ketika misalkan output dan productivity suatu workforce akan meningkat, maka yang kejadian adalah bukan berarti para manajernya, business owner akan leha-leha terus akan liburan. They want more. Jadi di sini akan muncul pekerjaan baru atau tugas-tugas baru yang belum terbayang sebelumnya. Contohnya aja mungkin rekan-rekan pernah dengar ada pekerjaan baru prompt engineer. Para prompt engineer ini di Amerika Serikat dibayar mencapai 5 miliar per tahunnya. Karena tugasnya untuk memberikan instruksi kepada AI yang ibaratnya detail pada lini-lini fungsi tertentu, dan ini nggak mudah untuk memberikan instruksi yang clear juga di sana. Nah, itu baru yang kita lihat dari perubahan awal ini, dan opportunity masih panjang. Namun yang perlu kita lakukan, kalau menurut saya di sini, dan tadi Bu Amel juga sudah cukup clear menjelaskan bahwa pekerjaan mungkin secara job title nggak tergantikan, tugas-tugasnya mungkin akan beralih atau berganti di sana.
Nah, yang perlu perhatikan bahwa kita di sini sebagai individu, kita nggak bisa ketinggalan zaman. Jadi saya bilang tadi, AI will not replace talents, ya. But talents who can operate AI will replace you, gitu. Jadi kita harus terus menambah skill, menambah wawasan, mengasah critical thinking, inovasi, communication skill, nah itu yang akan menjadi sangat penting. Karena dengan adanya era generatif AI ini, hal-hal fundamental kita sebagai professional worker, sebagai manager, itu akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Itu menurut saya. Silakan mungkin Mbak Amel mau menambahkan. Terima kasih. Sebenarnya sih dari Mas Ijan udah komplit ya penjelasannya. Jadi intinya adalah kalau dari saya menambahkan dan menegaskan kembali kali ya Mas Irzan ya, bahwa yang perlu dilakukan adalah level up our skills. Karena lagi-lagi yang digantikan itu adalah skill-skills yang sudah tidak lagi update. Karena tujuannya perkembangan teknologi itu adalah mempermudah kegiatan usahanya si manusia itu sendiri kan ya Mas Irzan ya, dan itu pasti akan terus berkembang gitu. Dan kita sebagai individu, sebagai manusia tentunya kita juga perlu melakukan evolusi atau perkembangan diri gitu. Hal yang sama yang terjadi, contoh kasus yang paling nyata yang terjadi ketika kita dipaksa untuk memahami teknologi, kita yang gaptek, khususnya untuk saya, bukan kita, saya yang gaptek dipaksa untuk melek teknologi di saat COVID-19 itu luar biasa sekali gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ternyata kita bisa-bisa aja. Bahkan sorry to say, nenek-nenek pun udah bisa melakukan Zoom kepada cucu-cucunya pada saat COVID gitu loh. Dan itu sangat terbantukan. Jadi di sini saya ingin bicara bahwa teknologi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Seharusnya justru itu seharusnya menjadi rekan kita, rekan kerja kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja gitu. Bukan berarti kita tidak bisa lalu kita ditinggalkan, tidak. Justru kitanya yang seharusnya mengejar gitu sih. Oke, terima kasih Bu Amel dan juga Mas Irzan atas jawabannya. Berarti intinya sebenarnya si AI ini malah menjadi motivasi ya untuk kita semua untuk mempelajari teknologi dan juga biar nggak kalah saing nih sama teknologi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yulia Fitriani. Mungkin saya undang Mbak Yulia Fitriani untuk on mic jika ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, dibacakan saja. Pertanyaannya, saat ini sudah banyak startup yang memiliki produk platform chatbot. Lalu apa keunggulan dari kata platform ini yang berbeda dengan produk sejenis? Dan juga seberapa sering sih chatbot mempelajari behavior dari customer yang sangat beragam? Monggo silahkan Mas Irzan. Terima kasih Mbak Rifda. Terima kasih juga kepada Mbak siapa tadi nanya nih ya, Mbak Yulia Fitriani ya. Jadi kalau kita lihat, saya senang sih. Saya senang makin banyak persaingan, makin banyak startup serupa karena edukasi ke pasar terkait teknologi AI chatbot ini juga semakin meluas ya. Karena balik-balik visinya adalah meningkatkan produktivitas para pekerja di Indonesia dan juga meningkatkan profitabilitas para bisnisnya dan juga customer engagement. Alias membangun hubungan dengan pelanggan jauh lebih baik lagi. Kalau saya melihat gini, chatbot is a technology ya. Jadi sama aja kalau kita lihat mobile app gitu kan ya, website itu juga teknologi juga. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman pernah nyoba mobile app banking bank satu dengan bank dua berbeda kualitasnya gitu ya. Jadi kembali lagi kalau saya lihat di sini banyak faktor, tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi misalkan skalabilitas. Apakah bisa menampung, memproses pesan jumlah miliaran? Apakah bisa memberikan user experience yang mumpuni dan membuat pelanggan lebih erat dan dekat lagi dengan para bisnis? Atau juga bisa di sini bahkan kira-kira ini ada chatbot teknologi, bisa diapain ya gitu ya? Apakah cuma buat nanya-nanya FAQ aja, orang nanya apa, jawab apa? Apa bisa dibuat untuk tools menggunakan data offline dikumpulkan, diproses, kemudian rekomendasi? So there are a lot of ways, ibaratnya cara membalut dan mempackage teknologi tersebut. Dan kami bersyukur di Kata.ai sudah terekspos lebih dari 26 industri dan sudah tahu caranya, resep-resepnya di mayoritas industri yang kami layanin untuk membantu bisnis meningkatkan profitabilitas mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi, solusinya apa di sini tidak hanya teknologinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Irzan atas jawabannya. Mungkin karena ini waktunya juga sudah mencapai di akhir ya. Dari Mbak Yulia, baik. Terima kasih Mas Irzan atas jawabannya. Saya sembari masuk ke closing.
Terima kasih kepada Mas Irzan, Bu Amel, dan juga Mbak Raina atas masukan dan juga diskusinya di siang hari ini tentang artificial intelligence. Ini sangat insightful ya bagi kita semua yang datang di webinar DSLC kali ini. Dan juga tidak bosan-bosan kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat mengkonsultasikan kebutuhan advokasi hukum, khususnya untuk melakukan mitigasi resiko yang dapat dilakukan dengan konsultan hukum terpercaya, atau tentunya dengan konsultan hukum di DSLC melalui email kami di info@dslc.law atau visit website kami di www.dslc.law untuk kontak dan informasi lebih detail. Jangan lupa follow juga sosial media kami di Instagram @dslc.law dan juga LinkedIn kami, Dwinanto Strategic Legal Consultant, untuk mengetahui info-info webinar ataupun kegiatan DSLC lainnya yang akan kami post melalui sosial media kami. Mungkin dari Mas Irzan, ada yang ingin disampaikan untuk terakhir, Mas? Iya, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Amel, Mbak Rifda, Mbak Raina, dan Mbak Shelly atas undangannya dan teman-teman DSLC sekalian. Mungkin tadi mau nambahin aja untuk rekan-rekan di sini yang mau nyobain AI Recruiters bisa daftar langsung, saya tulis di chat di sini. Ini gratis ya, 1 bulan, itu buat mempersingkat proses rekrutmen, silahkan dicoba. Atau ada yang tertarik mengimplementasi teknologi AI di bisnisnya, silahkan bisa menghubungi saya di email irzan@kata.ai. Itu aja, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Irzan atas perhatian dan juga partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Saya Rifda Lutfianing Tias pamit undur diri dan juga sampai jumpa di webinar DSLC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Mas Irzan, Bu Amel, Mbak Raina, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Mbak Amel semuanya, Terima kasih Mas Irzan, Bu Amel, Mbak Rifda. Terima kasih.